Assalamualaikum, support musik Indonesia, cinta rilisan fisik Indonesia, Made in Indonesia, podcast Ani Twins Musik. Support gak? Support banget. Bro Jo. Siap. Nama panjang? Johan Mandiri. Halo Mandiri. everybody. Everybody. Bahasa Inggris. Inilah Jo Mandiri atau Jo PHR yang punya pabrik vinyl PHR Pressing. Wih. Oke, kita akan lanjutkan podcast ini dengan tanya jawab atau bla 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 semuanya. Saksikan terus, like and subscribe Ani Twins Musik, edit dan saudara Arko Chandra tuh. Itu tuh rambutnya kena apa videonya tuh. Ada 3 juta penonton, ada Komo, ada Bimo, Vision Disorder itu albumnya lagi ditungguin tuh. Vision Disorder tuh. No, toko baru no Gerat, dadain no. Wih, no. Lagi loading. Oke, di sini di Blok M Square Basement ada mungkin nambah nih, ada 27 toko sekarang. Wow, wih. Mungkin 27. Nah, ini Brojo nih udah ada brojol. Ada toko juga, tapi sekarang ada berapa cabang ya? Saat ini yang sangat sudah beroperasional kita baru 2, tepatnya di PHR Senayan. Senayan sama ITC ya? STC, Senayan Trade Center. Dan kemudian kami akan ada di Bintaro, Bintaro sektor 7. 7. Nah, pas banget nih, mohon doanya kalau tidak ada halangan. Di bulan ini kami akan membuka di Asta SCBD yang ketiga. Woi, SCBD, woi. Ketiga ya? Ya. Nah, ini pabriknya di mana? Ngomong PHR pabrik Pressing. Iya, Bang Andi. Jadi kalau kita ngomong PHR Pressing, mungkin sedikit kita flashback ya. Iya. Dalam arti tidak ucuk-ucuk tiba-tiba PHR Pressing atau Iya. pabrik piringan hitam itu hadir. Tentu kita ada sejarahnya. Iya. Oke. Step by step kalau tetaplah proses hidup. Ini sepakat banget. Iya. Jadi kalau kita flashback, Ini dong. Prima Oke. Jadi kalau kita berbicara hadirnya PHR Pressing ini dimulai dengan namanya Itu gugup penonton tuh jatuh tuh. Ya. Penontonnya gugup tuh. Jadi kalau kita bilang itu dimulai justru dengan sebenarnya dari hobi, senang aja Hobi. koleksi. Musik ya. Ya betul banget, dan kebetulan saya senang kan dengan anak yang nomor 1, Oh iya. si Arnold kan. Arnold. Nah, Arnold seger-seger. ya singkatnya setelah boleh bilang kita koleksi, ya tahu udah banyak aja. Udah ribuan juga nih koleksinya. Wah, mau diapain Piringan kita? hitam ya? Betul sekali. Saya memang fokus piringan hitam. Akhirnya di 2012 ya iseng-iseng tuh apa isengnya? Ya kita coba jualan melalui Facebook. Kemudian habis itu mungkin dulu dengan platform sosmednya Kaskus. Oh iya masih awal itu. Dan ternyata setelah kita yang double itu kita coba expose, ternyata direspon dengan baik. Oh iya. Singkatnya akhirnya 2014 kita memberanikan diri buka toko di STC Senayan. Oh itu. Sehingga tahun ini kami sudah menuju ke tahun 12. Nah, dengan Di Blok M? Nah, setelah kita Senayan, kita udah mulai buka di sana. Kemudian abis itu di tahun berikutnya kita coba buka Blok M. Oh iya Blok M Square. Nah, di kompleks ini cuma 3 ruko dari Iya dari sini sini dekat sini ya, kita coba 3 kilo dari sini. 3 tuh ruko. Oke, kita pernah coba buka di sana, terus habis itu boleh dibilang lumayan loh 2 tahun kan. 2 tahun. Nah, ya kita banyak belajar. Makanya kalau saya suka ada urusan sekitar Blok M, saya itu berusaha untuk mampir di Blok M Square. Kenapa? Karena saya bilang ini separuh jiwa saya ini di Blok M. Iya. Kenapa? Saya banyak belajar dari Bang Andi. Oh enggak. Ada belajar dari teman-teman yang lain yang sudah lebih awal membuka. Belajar baca A B C D E. Begitu. Nah, yang menarik setelah itu udah berjalan dan mungkin teman-teman sudah tahu. Itu yang nonton model Pepsodent tuh. Terus tadi ketawa mulu tuh.
Nah, Bang Andi, jadi setelah itu sudah berjalan, saya syukur banget. Kemudian lah kita tahu COVID-19 itu porak-porandakan 2,5 tahun ya. Yes. Singkatnya, maaf banget, kurang lebih mungkin 70% bisnis yang ada itu bertumbangan. Dunia deh. Oke, kita bayangkan kalau kita bilang seperti itu, Bang Andi bayangkan sama para penonton di sana, ya istimewa pariwisata, hotel, semua kemudian tiket, sektor ekonomi lah. Wow, itu kan memang itu. Nah, uniknya adalah ternyata justru piringan hutan itu grow. Iya, jadi Di mall, dari kesusahan ada berkah. Begitu. Jadi ada yang bilang apa namanya tuh? Jadi tadi lah ada yang salah tuh lagu atau apa? Sengsara membani hitam. Oke, poinnya beginilah bahwa Anda tahu bahwa mall itu rata-rata tutup, dan kalau saya hitung kurang lebih mall selama 2,5 tahun itu kurang lebih banyak. 6 bulan. Iya, Kurang lebih. Kan gitu kan, pengetatan sana sini. Nah, yang menarik adalah yang kita bilang ya di Senayan kita zero outlet, tapi di Tokopedia kita di PHR Senayan Tokopedia sama Instagram itu gratis. Makanya 3 tahun lalu masih di tengah pandemi di 2021 kami buka cabang di Bintaro. Bintaro. Sektor 7. Yes. Nah, ini kenapa ada niat untuk, ini keren banget nih. Mungkin pemirsa yang muda-muda manggilnya Om Jo. Yes. Nah, ini keren karena ada niat langsung direalisasikan. Khusus saya ngomongnya, makan permen sih. Itu bikin nih PHR pressing. Jadi pabrik PHR setelah sebenarnya kita ada Lokananta ya, pabrik, cuman karena sesuatu hal pabriknya sampai sekarang belum ada karena maintenance-nya susah. Iya kan, under deal-nya itu masih dalam proses. Nah, kebetulan dari kekosongan itu bertahun-tahun, puluhan tahun, PHR ada niat bikin pabrik piringan hitam. Jadi piringan dicat hitam. Oke, jadi nyambung dengan itu, pandemi yang membuat kita boleh dibilang hanya di ruangan di kamar, bahkan suami istri juga masing-masing dan lain-lain, karena kan luar biasa dampaknya. Nah, di sela itu boleh dibilang saya sama anak mau berpikir apa yang bisa dikerjakan nanti. Karena kita kan banyak di rumah. Iya. Walaupun PO jalan ya, kebetulan sudah ada tim, kita sudah ada karyawan. Jadi yang mengirim-mengirim itu online itu kan karyawan. Nah, kita berpikir, wah, coba deh kita bantu posisi Indonesia, coba kita kerjasama untuk cetak piringan hitam. Begitu tuh di bulan Juni 2021. 2021. Oh, iya. Jadi di tengah-tengah pandemi itu, nah setelah itu kita pikirin, kita coba, dan masih ingat kita bergerak cepat. Kebetulan kita boleh dibilang cepat berpartner melalui Mas Taufik dalam hal ini Elevation. Elevation, oke. Nah, Elevation. Halo Mas Taufik, ini saya bilang partner saya. Singkatnya bahwa hanya kita memulai collab. Nah, kita bekerja dengan cepat. Kita rilis album pertama itu namanya Gomblo. Yang live itu pertama kita rilis. Lemon Tree. Gomblo ini live yang album Gila. Iya. Lemon Tree baru berikutnya. Lemon Tree ya. Dan seterusnya, kemudian habis itu album kedua kita masih ingat kita rilis yang Almarhum Black. Itu yang romansa masa depan ke masa depan itu kita rilis itu album kedua. Kemudian dengan cepat aja itu kita rilis album yang ketiga namanya Nadine Anissa. Selamat ulang tahun, dan itu fenomenal. Ya, Anda lihat itu rilis sekarang itu pasarannya udah luar biasa. Kemudian Hindia, Menari dalam Bayangan kita bikin. Diikuti oleh juga band-band yang lain. Tadi itu ada daftarnya, mana bisa disebut mungkin. Inilah beberapa list yang akan dibacakan sama Om Jun. Yes. Nah, nanti sudah apa saja yang sudah dirilis piringan hitamnya, karena ya kita be proud of that because Indonesian people, Indonesia ini ada pencetus kayak begini kan keren. Kita selalu support musik Indonesia, cinta rilisan musik Indonesia, made in Indonesia, belilah yang asli. Karena belum tentu yang di luar itu
bikin pressingan musik Indonesia, izin nggak izin kita nggak tahu tuh, masih abu-abu tuh mereka. Ya betul banget. Betul, Jadi kan? lanjut yang tadi, Iya. akhirnya di tengah pandemi itu kita bikin album Indonesia, sehingga ternyata respon daripada musisi Indonesia itu bagus. Akhirnya kita Animo berpikir masyarakat ya, animo. kolektor, Nah, apa-apa. ini ada cerita nih Bang Andi. Sebelum kita masuk ke pair pressing nih. Oh Nah, iya, boleh. Singkatnya pada saat di sini kita pikir, wah animo sangat bagus. Pikir, Kak, kalau begitu ini kan ada pabrik di sini. Oh, Nah itu di tengah pandemi itu. iya. Nah, setelah itu berproses, akhirnya boleh bilang, tapi kita satu nih Bang Andi. Oh, Investasinya lumayan juga nih. iya. Tabungan belum cukup nih. Eh, Akhirnya kita coba boleh dibilang bergerak, ya kita coba cari partner dan lain-lain. Wah, ternyata boleh dibilang karena butuh capital yang lumayan. iya. Akhirnya itu berproses, tapi kita boleh dibilang ini kita running. Terus habis itu, sedangkan orderannya, nah itu tuh di sini cikal bakalnya. Pada saat orderan itu masuk, ternyata yang tadinya kita cetak sekitar hanya butuh sekitar 4 bulan, 6 bulan, lama-lama jadi 1 tahun. Oh, Kenapa? Karena itu di luar negeri, di Amerika, kemudian di Eropa, di Asia, itu boomingnya luar biasa. iya. Pabrik tidak nambah, tapi nambah, makanya itu jadi 1,5 Orderan. tahun, bahkan jadi 2 tahun. Kita bilang enggak, PHR bagaimana caranya kita bangun pabrik. Nah, itu niatnya. Wih. Itu Big loh, respect, Bang. support. Thank you, Wih, Bang. salut. Wapik, wasik, asoy, osom tenan. Wih. Nah, setelah itu berjalan, kita rilis itu, ya. Kemudian abis itu, ya nabung dan lain-lain, ya syukur, puji Tuhan, alhamdulillah bahwa terkumpullah modal yang tanggap cukup. Akhirnya di 2023 kita bangun pabrik di Kirihantam di Cengkareng, Oh, Cengkareng pabriknya. tidak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta. Dan itu kita rilisnya itu, kita opening itu di tanggal 5 Agustus 2023. Jadi Wih. tahun ini baru 1 tahun tuh kan. Oh iya. 1 tahun ya. Kemarin Wih. Gitu. Itu kalau lagi bikin piringan hitam, itu kan sebelah bandara. Ya, Masuk nggak tuh suara bandara? Ternoise, lagi landing lagi. logiknya begitu. Tetapi so far selama ini kita boleh dibilang lakukan nyaris tidak ada dampak karena kita betul-betul steril. Kita juga kedap suara untuk masuk dari sana karena kita untuk memproduksi itu kita betul-betul jaga kualitas. Nah ini dari tim dari timnya Om Jo ini ada kurasi ya, kuratornya untuk musik. Apakah ada khusus yang mau dibikinin gini-gini? Apa ada diteliti dulu pasarnya gimana, supply enginementnya, teori ekonominya, pasti itu kan. Kuratornya dari mana? Dari artisnya sendiri apa dari mana? Bisa Betul. dijelasin? Jadi kalau kita berbicara tentu dalam hal ini PR punya riset and development tim yang merestaf, makanya begini. Itu tadi tidak ucuk-ucuk pabrik itu hadir. Kita punya data internal yang kami pakai untuk melihat progresnya ini seberapa jauh. Kembali ke pertanyaannya Bang Andi, kira-kira untuk musik yang kita rilis dan lain dikurasi nggak? Ya pasti. Pertama tentu dikurasi oleh band itu sendiri biasanya. Saya mau bikin album ini kira-kira layak nggak, pantas nggak, kan gitu kan. Habis itu mereka komunikasikan dengan kita dan kita pun akan memberikan respon. Oke, kalau yang ini bagus, kalau yang ini mungkin ada perlu koreksi dan lain-lain. Kita punya tim kurasi itu untuk memfinalkan kira-kira seperti apa. Namun pada endingnya juga kan decision kita kembalikan kepada label atau musisinya itu Bang Andi. Kenapa? Karena kita akan kasih note ya, karena kita udah punya standarnya. Catatan. Kira-kira kalau mau cetak piringan hitam stepnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya, itu kita sudah ada itu. Nah, dari pengalaman bahwa ternyata memang animo pada musisi dan label Indonesia itu sangat tinggi. Nah, Animo ya, bukan antimo, bos. animo men, Animo. gitu loh. Keinginan mereka untuk buat Itu sebelahnya piringan. sutradara sering minum antimo. Gitu loh Bang. Nah ini
bisa dikasih tahu ke para pemirsa atau yang lihat teman-teman semua, proses ada berapa bulan atau setahun untuk pembuatan Vinilnya. satu Oke. vinyl piringan hitam? Thank you banget. Pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi kalau kita untuk cetak piringan hitam itu kita saat ini ya itu di PR Pressing. Nah, ini Anda yang belum kenal mau tahu detail ini PR Pressing. Ini Instagram kami. Kalau store itu PR Senayan. Anda bisa lihat yang belum tahu. Nah, kami membutuhkan saat ini itu 3-5 bulan, Bang Andi. Oh, 3-5 bulan. Semenjak file kami terima dalam bentuk format WAV yang terbaik, orang engineering ngerti banget, kami meminta dengan kapasitas bootnya itu 2448. Oh, 2448 Hertz. Ya betul. Jadi kalau memang itu, nah itu akan dikirim berulang-ulang oleh tim untuk memastikan dia tidak ada delay, tidak ada sesuatu yang tidak imbang, untuk kita memastikan kita siap untuk proses cetak lebih lanjut. Nah setelah kita konfirmasi bahwa itu form oke, itu kita butuh 3-5 bulan. Namun kenapa kita kasih spare 3-5 bulan? Karena kadang-kadang kan custom tuh. Oh iya. Saat ini kalau kita bicara bahwa pabrik kita memang sudah di sini untuk kita cetak, namun untuk pembuatan stamper kami masih di luar negeri. Oh, Stamper itu apa? Nanti saya kirim mungkin picture-nya ya, stampernya itu. ntar ada di sini nutupin muka kita. Ya, itu boleh dibilang. Makanya Nutupin ini mereka mungkin- tuh penonton tuh 5 juta orang tuh di depan. Dan mungkin Bang Andi bisa bilang ini podcast agak dadakan, tapi gimana nih ceritanya? Ya kita sih relit flow ya. Yang penting no gibah, no politik, no dirty words. Nggak ada ngomong jorok ya. Oke, jadi kembali ke sana bahwa 3-5 bulan. Tapi 3-5 bulan, ya. tidak untuk kemungkinan bisa lebih cepat. Biasa itu lama karena deal-deal di perjanjian ya. Itu Iya. hanya ya itu Ya, menjadi bagian untuk perjalanan. sistematis saja. Betul. Nah ini bisa disebutin. Nah, setelah kami memulai ya saya Kayak penyiar radio ya. Setelah kayak ini nih, cerita-cerita Ya, itulah dia. Itulah dia. Nah, di 5 Agustus 2023 itu rilis kami yang pertama itu adalah Gua album tadi. itu waktu awal-awal Oh, sebelum awal. Pabrik Hadir. Oh, iya. Setelah Pabrik Hadir kami cetak pertama itu adalah Irama Record. Oh Irama Record. Ya, album yang nanti saya akan kirim itu boleh dibilang itu keren banget karena itu merupakan awal-awal juga orang ngerilis Oh seperti itu. Jadi kalau kita bilang bahwa PHRI hadir setelah 50 tahun karena terakhir secara data tahun 71 itu Lokananta yang punya pabrik. iya. Setelah itu tadi Bang Andi udah introduce Iya. tadi bahwa boleh bilang setelah 50 tahun kami hadir. Nah, kemudian kami cetak yang mungkin Anda sudah tahu dan mungkin punya itu Nonaria. Oh Nonaria. Kita cetak itu. Nonaria. Jadi itu kita buat. Kemudian habis itu kita juga buat yang album dari Rian The Massive yang Oh Vibes. Rian. Rian, Rian Masif dari semua Musika. teman-teman. Itu kita cetak di sana. Oh Kemudian habis itu ada Irama Pantai Selatan. Irama Ini Pantai banyak- Selatan. ini loh ya. Wih, ngeri Arif, tuh. Arif. Kemudian kita cetak juga dari Club Project ya. Wih, Cross wah, Sound, oh, legend tuh. ya, Moka dari Lucky Moka. Music. Oh iya, Moka, Betul, kemudian Enda dan Reza, Enda Indonesia, Adito Sofyan, Aditya Sofyan. kemudian ada Lamunai Record ya, Panturas kita bikin. Wih, Panturas, wih. Bang Randy di mana? Wih, Randy, Panturas, Kemudian Om Lamunai, Benny Subarja ya yang Om Ben. live, legend Indonesia, living legend legend. banget. Jadi sudah banyak Bang Randy. Ini Subarja itu Shark Move. Dia kan Ya, betul-betul. Namun Chain yang Rap. kemarin kita rilis yang yang apa? Circle of Life. Circle of Life. The Circle of Life apa? Life. Circle of Life. Circle of Love, sorry. Oh, Circle of Love. Jadi itu. Kekencangan salah ngomongnya. Dan masih banyak lagi ya kita rilis yang Petra Siombing, Oh, Peter Siomi. kemudian ada sore yang Kodavis, Wih, banyak. sore. Betul.
kemudian yang lain terus berproses. Jadi kalau DDR kita cetak, white chorus kita cetak, ya. Apa? White chorus. White chorus. Ya. Jadi Orangnya nggak kurus-kurus ya? chorus. Chorus. Ya, itu band yang lagi hype sekarang dan seterusnya. Jadi, mungkin sekaligus boleh dibilang di sini di hari-hari ini sedang finishing, boleh dibilang itu untuk album yang fenomenal. Ya, itu namanya Badai Pasti Berlalu. Wih, Badai Pasti Berlalu. Ya, Udah. itu dari Mas Eros Jarot Uh-huh. yang berkaitan dengan tulisan itu, dan beberapa hari ke depan itu akan rilis. Jadi sekarang kita udah coba boleh dibilang namanya itu album Indonesia terbaik sepanjang masa, Yeah. versi Rolling Stone. Yeah. 07 men. Iya. Itu fenomenal. Anda yang belum punya Ada tepuk wajib. tangan. Nah, Lagi Anda ini bisa nih ngadu searching burung tuh, burung balapan. Anda searching di PR Senayan itu kita lihat. Jadi Udah open PO tuh, Badai Pasti Berlalu dan udah banyak ya. banyak. Oh, sold tuh. Sorry. Keri-keri. Itu kalau yang sold gitu seperti Badai Pasti Berlalu atau yang laku-laku dicetak lagi nggak? Kita semuanya itu tentu dari pihak yang berwenang. Siapa yang berwenang? Yang punya lisensinya, yang punya otoritas dalam hal ini label, atau seperti kalau perorangan yang punya right tentunya itu. Jadi kita akan clear, itu kita harus komando dia. Cetak sekian, cetak sekian, cetak sekian. Gitu. Kita tidak punya hak untuk mencetak tiba-tiba, Pak. Kita Ya, ini jaga nih. reputasi. Jadi menjaga reputasi sesuai hukum Ya, tertulis karena banyak terus terang banyak kejadian-kejadian untuk royalti ya masih abu-abu tuh, terutama untuk album Indonesia 60 70 bla 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 itu karena ya hak warisnya gimana, ke labelnya gimana, ke artisnya gimana, nah itu harus benar-benar Ya. Jadi dan kan kualitas juga ya. pasti. Kita Nah kualitas seperti piringan hitam tuh banyak reissue di luar negeri belum tentu bagus juga karena piringan hitam tuh kan analog jadi detail seperti bass drumnya bass karena itu analog tuh spesialnya di situ gitu. Jadi kalau kualitasnya jelek mungkin PR juga kan. PR gitu. Oke, Pak Andi. Ya. Nah itu kualitas tetap harus dijaga karena mewakili musik Indonesia, ya kan? Karena musik Indonesia itu lagi dipantau untuk seluruh benua. Dunia ini larinya sekarang beli rilisan record, mau CD, compact disc, kaset pita, tape atau piringan hitam vinyl gitu. Itu nyari musik Indonesia. Dan mungkin kita akan support selalu kualitas musik dan musik-musik yang berkualitas akan enggak setuju. Banget. Benar. Jadi PHR terus terang aja menjaga reputasi karena ini kan kalau mau dibilang suatu bisnis jangka panjang. Iya. Kecuali kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik Wih. dalam karya. Ya so far kita terima kasih. Itu ada noise. Itu lagi dibuat piringan hitam. Itu lagi dibuat proses. Lagi masukin sound. Industrial. Ya, oke. Nah, wih, biji itu tuh. Iya, tadi foto. Bentar ya, mungkin bisa ceritain ada beberapa bini lagi yang kami proses, mungkin walaupun artisnya nggak disebut. Udah. Ya, sambil menunggu boleh dibilang Bang Ani lagi survei itu, lagi produksi samping. Asik. Lagi syuting YouTube mas. Ya. Ya. Bapak ya bentar lagi ya. Kita jadi kalau kita bicara Ini kaitan di- dengan vinyl-vinyl yang lain ini syukur banget. Siap. Beberapa Siap. musisi ini sedang antri yang akan rilis akan musik. Jadi
kalau kita bicara ini Bang Andi ya, bahwa tahun pertama itu kita kurang lebih merilis sekitar 15 album. Oh, Jadi di Agustus, September, Oktober, alhamdulillah bersungguh. oh banget, itulah 15 album. Nah, sampai di Agustus ini data update di internal itu sekarang itu yang sudah order sampai dengan List list ya, ya, on the list. analisa di tahun boleh dibilang 2024 sekarang ini. 2004 ini sudah menuju sekitar 48-50 album. Wow, 50 Jadi album lagi kenaikan on the list. signifikan. Ah, ah. Jadi kalau kita bicara dengan 8 Itu bulan soloist maupun band ya. ya. Nah, Bang Adi, bahkan yang menarik bahwa selain label ini lagi tren, ada perorangan dia kolektor, ya izin saya sebutkan itu namanya Mas Nano, Wih, ya boleh dibilang dia itu kolektor piringan hitam, kemudian abis itu dia senang juga nyanyi. Singkatnya setelah beliau pensiun punya cukup banyak waktu, ya nggak nyangka dalam 1 tahun itu dia ngerilis 4 album. Gokil. Nah, gokilnya lagi bahwa 4 album itu 2 sudah rilis dalam bentuk format piringan hitam. wih, Dia keren. order keren banget Nano ini. Yang 2 lagi ongoing. Oh, wih. Wih. Lagi itu. Dan jadi poinnya adalah gini, personal ada itu betul-betul sudah tertarik banget. Apalagi band gitu loh. Kayak lemah. Apalagi yang punya label gitu. Nah ini Yang karena tadi Indonesia dari Sabang sampai Merauke kaya dengan musik tradisional. Apakah Bro Jo mau merilis artis-artis daerah selain artis-artis yang Kena musik mata band tajam. gitu? Ya, oh Sini ya, pasti. nggak apa-apa. Jadi begini, kami Makasih, Bang. benar-benar sangat terbuka buat teman-teman yang mungkin memang punya karya-karya hebat. Aman, ya, aman. Yang sekiranya boleh dibilang kita akan kepingin untuk misalnya diriliskan, ya kita open untuk kerjasama. Kami yang jelas tuh clear begini ya, bahwa sebut saja album A mau rilis. Tentu kalau kita bicara dalam industri ini kan, baru tahu ada beberapa kepentingan yang ada di sana. Oh, Pertama iya. tentu dari label. Label. Oke, kedua keterkaitan dengan musisi. Dan ketiga dengan pencipta lagu. Yang lain. Kami ini hanya partner dari label. Kan kadang-kadang, nah ini pertanyaan label kalau masih aktif clear dia akan handle. Iya. Tapi mungkin label sudah tidak aktif, otomatis kan larinya itu ke ahli waris Oh iya. atau ke Oh, iya. pencipta lagu dan lain-lain kan. Royalty lah. Ya kan Bang Ani kan itu Iya. benar kita. Jadi poinnya selagi itu misalnya kaitan dengan Jadi jelas poin-poin nggak tadi nggak, clear. Oh kita tidak sembarangan, kita nggak ucuk-ucuk cetak dong gini. Walaupun mungkin dia bayar, bukan di situ. Kita sangat menghargai musisi Indonesia. betul. Poinnya harus ada yang bertanggung jawab album itu pada saat dirilis. Oh iya. Iya, seperti itu Bang Andi. Sama itu berarti ada kesempatan untuk semua musik, tapi tetap dengan catatan dikurasi dulu. Karena nggak semua harus yang berkualitas. Karena piringan hitam tuh ya modalnya besar ya, Ya, dan harus kualitasnya juga harus bagus karena mewakili apa yang kualitas sound juga. Jadi itu perlu kurasi yang lumayan. Ya jadi harap maklum teman-teman yang bikin vinyl bisa dijelasin nanti langsung bisa hubungin ke Instagram Instagramnya. kita PHR Pressing. Itu langsung yang belum Anda follow atau Anda bisa lihat di Google kita. Bersyukur banget semenjak launching kita itu kami saat ini kurang lebih sudah diliput oleh media cetak dalam dan luar negeri. Kurang lebih sekitar hampir 25 media. Wih, Yang baru-baru kemarin kita udah Ngeri. masuk ini nih. ya masuk Channel ini dong. YouTube-nya. Yes. Oh, teman-teman, ini kita sudah janjian mungkin 2 tahunan. 2 tahunan ngeri sih.